tetap samadhi micil sowan apa mulai berlatih? Mulai berlatih. Piye? Bisa. Itulah intisari puncaknya laku spiritual hakikat hidup. Banyak orang bisa belajar, bahkan banyak orang yang bisa praktek belajar, tapi hanya sedikit yang bisa mempertahankan, apalagi memperluas. Apa yang saya bimbingkan di oro-oro ombo tadi sore itu adalah cara dan teknik untuk mempertahankan dan memperluas pencapaian, dan itu bisa digunakan untuk mempertahankan dan memperluas apapun. Apapun yang sudah dicapai, itu bisa dipertahankan dan bisa diperluas dengan cara dan teknik yang saya bimbingkan sore tadi di oro-oro ombo. Namun mayoritas itu hanya berhenti kepada cakra otak saja. Karena apa? Karena penguasaan di titik hotspot cakra otak, wow, itu sudah luar biasa. Kalau cuma mau cari uang recehan sudah bisa. Mau gini keluar uang udah bisa. Mau sulapan model apa aja udah bisa di situ. Mau debus model apa aja udah bisa di situ. Itu di penguasaan cakra otak. Apalagi sampai ke cakra jantung. Cakra jantung itu udah mentok tuh, udah mentok. Setahu saya, sewaktu saya keliling dunia mempelajari atau mendalami atau mengkaji hakikat hidup itu, belum pernah menemukan pelajarannya yang sampai nembus ke cakra kelamin. Di beberapa pesantren ada pelajarannya ada. Namun kalau istilah di pesantren kan Baitul Makmur, Baitul Mukarram, Baitul Muqaddas. Tapi prakteknya ndak ada. Hanya pengertian, hanya pemahaman saja. Jadi mayoritas yang mempelajari itu di pesantren ya tetap nggak bisa apa-apa, hanya menguasai bicara aja, hanya bisa bicara aja. Jadi seperti tong kosong, ya seperti itu, seperti tong kosong kalau dipukul nyaring bunyinya itu ya gitu. Karena apa? Karena pengertiannya dikuasai, pemahamannya dikuasai, tapi pengetahuan prakteknya nggak ada. Jadi mirip-mirip lah, bercerita surga, neraka, tapi belum pernah sampai ke surga atau neraka. Podo ae kuwi. Sesungguhnya manusia hidup itu memiliki 7 indera. Sesungguhnya manusia hidup itu mempunyai atau memiliki 7 indera. Indera yang pertama yaitu indera penglihatan. Kedua, mata kita, tempat tinggalnya mutmainah. Yang kedua adalah indera penciuman, yaitu hidung kita, tempat di mana aluamah berdomisili. Yang ketiga adalah indera pendengaran, tempat tinggalnya saudara kita amarah. Yang keempat adalah indera perasa, yaitu mulut kita, tempat tinggalnya saudara supiah kita.
Yang kelima adalah indera perasaan atau cakra otak. Tempat di mana 4 anasir kita atau sedulur papat kita berdomisili. Nah, ini mencapai titik ini ada luar biasa. Dan yang keenam adalah indera rasa yang ada di hati kita. Tempat di mana 4 anasir kita jojing, bermain-main, bersukaria, bersukacita. Nah, indera keenam ini mayoritas dikuasai oleh orang-orang ahli makrifat dengan lelaku tasawuf atau tarekat. Itu udah mentok tuh. Udah mentok tuh. Indera keenam itu udah luar biasa tuh. Sudah luar biasa. Indera keenam adalah indera rasa. Itu ada di cakra jantung. Kalau indera kelima atau indera perasaan itu ada di cakra otak. Nah, indera kelima ini lebih dikenal dengan mata ketiga. Jadi manusia hidup itu punya 3 mata aslinya. 2 mata terbuka, 1 mata tersembunyi. Letaknya di antara kedua alis. Nah, itu indera kelima. Itulah yang disebut sebagai cakra otak. Yang digambarkan hanya Dajjal yang memiliki itu. Makanya Dajjal itu digambarkan matanya 1 di antara kedua alisnya. Nah, itu indera kelima atau cakra otak. Sedangkan indera keenam adalah cakra jantung. Dan itu sudah mentok. Dan saya menemukan indera ketujuh yang ada di dalam diri manusia hidup itu di Laku Manunggal atau di Wahyu Pancagaib. Itu pun Wahyu Pancagaib yang dipraktekkan dengan Wahyu Pancalaku. Yang tak lain dan tak bukan adalah sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri. Yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan iman. Kalau hanya Wahyu Pancagaib tok, nggak bisa. Karena nggak ada caranya, nggak ada tekniknya. Karena teknik untuk mencapai indera ketujuh itu praktek. Jadi ndak pakai pengertian, ndak pakai pemahaman, tidak pakai pengetahuan, tapi praktek, mempraktekkan pengertian, pemahaman, pengetahuan yang sudah dimiliki. Itu ndak peduli pengertian, pemahaman, pengetahuannya udah banyak atau belum, itu nggak peduli. Mau banyak mau sedikit, yang penting bisa dipraktekkan. Nah, itu baru bisa menuju ke indera ketujuh atau cakra kelamin. Sedangkan titik hotspotnya, nah ini yang nggak bisa saya uraikan atau informasikan melalui YouTube. Nah, jenengan yang mendapat bimbingan langsung bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui letak titik hotspot cakra kelamin. Nah, itulah indera ketujuh. Indera paling tajam, indera yang selama ini hanya Romo yang menggunakan. Nyaris nggak ada manusia yang menggunakan. Jadi manusia pertama yang berhasil menembus indera ketujuh atau cakra kelamin dan mempraktekkannya itu baru Romo Semono
Sastro Hadijoyo. Mungkin selain beliau ada, hanya saja saya tidak mengetahui siapa dia. Dan pasti kebanyakan orang tidak akan pernah menyangka. Tidak akan pernah menyangka. Walaupun pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya itu ada. Di semua keyakinan agama ada, di semua jurusan ilmu-ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, ilmu apa wae enek, ada uraiannya, penguraiannya itu ada. Dan lebih dikenal disebut sebagai Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Ungkapannya ada, tapi prakteknya yang nggak ada. Tentang indera ketujuh atau cakra kelamin atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, dulu di zaman leluhur kita pernah terungkap, namun gagal. Dan sejak kegagalan itu tutup usia, nggak ada yang melanjutkan. Kalau tidak salah itu Begawan Wisrawa dengan Dewi Sukaisi. Sejarahnya lebih dikenal dengan penyebutan Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diwu. Itu adalah tentang mengungkap cakra kelamin atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Kenapa kok gagal? Karena itu bukan lakunya perempuan, itu lakunya lelaki. Nah, kalau diajarkan pada seorang perempuan atau diuraikan kepada seorang perempuan, ya ujung-ujungnya naik-naikan. Dan itulah yang terjadi pada Begawan Wisrawa dan Dewi Sukaisi. Begawan Wisrawa apa sapa mbuh wis lali wis ngeblank zaman kuno. Resi Wisrawa apa? Resi nggih. Ilmu tertinggi, ilmu terhebat adalah ilmu upaya mengarahkan sedulur papat atau 4 anasir ke cakra otak atau mata ketiga manusia atau indera kelimanya manusia. Itu udah terhebat. Ukuran ilmu kesaktian. Kalau ilmu waskita harus menembus ke indera ketujuh atau cakra jantung. Menguasai 2 cakra, yaitu cakra otak dengan cakra jantung. Alah, wis iso ngegem jagat gue. Sudah bisa menggenggam dunia itu, sudah bisa. Teruslah berlatih dan berlatihlah terus tentang apa yang sudah saya bimbingkan sore tadi di Oro-Oro Ombo. Jangan pernah merasa lulus, jangan pernah merasa bisa sebelum panjenengan bisa memanusiakan seluruh makhluk. Kalau panjenengan sudah bisa memanusiakan seluruh makhluk tanpa terkecuali, silahkan panjenengan merasa lulus. Tapi selagi panjenengan belum bisa memanusiakan seluruh makhluk tanpa terkecuali, jangan pernah merasa lulus. Terus latih dan berlatihlah terus. Karena apa? Karena alam semesta seisinya itu miliaran partikel, miliaran kehidupan, bukan hanya sejenis.
Ketika panjenengan merasa lulus, maka ketika itu juga panjenengan berhenti. Terputus semua hubungan yang belum panjenengan saksikan. Maka alam semesta seisinya itu miliaran partikel, miliaran makhluk, miliaran kehidupan, miliaran dimensi, miliaran lapisan-lapisan, galaksi-galaksi, planet-planet, dan semuanya itu ada di dalam diri kita, dan kita akan mengkajinya satu per satu. Namun ketika panjenengan merasa lulus, maka seketika itu berhenti. Motivasi dari saya, berlatihlah terus dan teruslah berlatih. Jangan pernah merasa lulus. Jangan pernah merasa berhasil. Terkecuali kalau panjenengan sudah bisa memanusiakan seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Kalau panjenengan sudah bisa memanusiakan seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali, silakan panjenengan merasa berhasil, silakan panjenengan merasa lulus. Karena pasti panjenengan tidak akan tersandung. Arep kesandung piye wong telek wae dihormati. Paribasane. Cakra otak dan cakra jantung cukup kau jaga kebersihannya. Cakra otak dan cakra jantung cukup dijaga kebersihannya. Tapi jika cakra kelamin tidak cukup dijaga kebersihannya, tapi juga harus panjenengan sakralkan, harus panjenengan hormati. Itulah bagian diri kita yang paling sakral. Maka sakralkan dia sesuai dimensinya. Keramatkan dia sesuai dimensinya. Hormati dia sesuai dimensinya. Jangan nodai, jangan hina, jangan remehkan dia. Kehidupanmu ada di ujungnya. Maha Suci hidup atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono berdomisili di situ. Apalagi makhluk lainnya. Kalau panjenengan sudah terbiasa karena seringnya berlatih dan berlatih terus menerus, pada akhirnya panjenengan akan terbiasa. Hafal setiap dimensinya. Dimensi cakra otak panjenengan bisa hafal, dimensi cakra jantung panjenengan bisa hafal, dimensi cakra kelamin panjenengan bisa hafal. Fungsinya cakra otak panjenengan bisa tahu, fungsinya cakra jantung panjenengan bisa tahu, fungsinya cakra kelamin panjenengan bisa tahu. Prakteknya untuk mempraktekkan cakra otak panjenengan bisa mempraktekkannya. Praktek untuk mempraktekkan cakra jantung panjenengan bisa mempraktekkannya. Praktek untuk mempraktekkan cakra kelamin panjenengan juga bisa untuk mempraktekkannya. Namun panjenengan harus mengetahui terlebih dahulu satu persatu demi partikel alam semesta seisinya.
banyak jumlah yang berhasil panjenengan sadari, semakin bertambah luas. Suci ning suci, bener ning bener, gaib ing gaib, atau manunggal jati sejatine manunggal, atau kesempurnaan abadi yang sudah panjenengan capai dan dilatih setiap saatnya. Nggih. Saya ulang, sesungguhnya manusia hidup itu memiliki 7 indera. Yang pertama adalah indera penglihatan, yaitu kedua mata kita, tempat di mana saudara mutmainah kita tinggal atau berdomisili. Yang kedua adalah indera penciuman, yaitu hidung kita, tempat di mana saudara kita aluamah berdomisili. Yang ketiga adalah indera pendengaran, yaitu kedua telinga kita, tempat di mana saudara amarah kita domisili. Yang keempat adalah indera perasa atau indera penikmat, yaitu mulut kita, tempat di mana saudara supiah kita berdomisili. Yang kelima adalah indera perasaan atau otak atau cakra otak, tempat di mana sedulur papat atau 4 anasir kita manunggal. Jadi ketika mereka berempat manunggal itu berdomisili di cakra otak. Kalau mereka berempat berpisah, nah itu masing-masing di mata, hidung, telinga, mulut. Yang keenam adalah indera rasa. Ada di cakra jantung. Tempat di mana 4 anasir kita manunggal atau tidak manunggal bermain-main. Ketika dia manunggal, ya dia bermainnya di cakra jantung. Ketika dia manunggal atas perintah hidup, juga bermainnya di cakra jantung. Dan yang ketujuh adalah indera kesadaran. Yang ada di cakra kelamin. Tempat di mana jiwa raga kita berada. Mulai dari raga, sukma, dan roh suci atau hidup. Ketika dia berkomunikasi dengan Dat Maha Suci hidup. Ketika tidak dalam keadaan manunggal, sesungguhnya setiap saat hidup itu selalu berkomunikasi dengan hidup. Ya. Sebenarnya setiap saat, setiap waktu, bahkan mungkin setiap detik
selalu berkomunikasi dengan Maha Hidup. Hanya saja medianya berganti-ganti, tidak tetap. Karena itu tidak bisa disadari, tidak bisa dicari tahu, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Karena dia suci, suci ning suci, bener, bener ning bener, gaib, gaib ing gaib. Jadi dia tidak mengenal ruang dan waktu. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan Maha Hidup melalui lubang pori-pori kita. Maka seluruh tubuh kita memiliki ribuan lubang pori-pori. Arep ngapale mumet ya. Tapi ketika dia dalam keadaan manunggal jati, dia hanya punya satu tempat untuk berkomunikasi dengan Maha Hidup, yaitu cakra kelamin. Atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Tidak punya tempat lain. Tidak memiliki kebebasan untuk berkomunikasi. Karena jalan yang memang digariskan untuk berkomunikasi adalah cakra kelamin. Kenapa Maha Hidup hanya memberikan satu jalan untuk berkomunikasi bagi hidup? Karena Maha Hidup ingin kita mengenal, mengetahui, memahami, dan mengerti hidup yang sesungguhnya setiap detik itu selalu berkomunikasi dengan Maha Hidup. Jika diberikan banyak jalan, walah, kopel-kopel ora kira iso diapal nih. Jadi kesadaran kita yang paling tidak boleh lepas, ya. Karena apa? Karena kendaraan kita itu 4 anasir gitu loh. Kendaraan kita itu sedulur papat itu tadi. Teman kita juga sedulur papat itu tadi. Ajudan kita ya sedulur papat itu tadi. Pembantu kita, pesuruh kita itu ya sedulur papat itu tadi. Jadi kesadaran kita yang paling tidak boleh lupa itu tentang mereka berempat. Tentang tempat domisilinya mereka berempat dan penyebutan-penyebutan bagi mereka berempat. Dan kita diberi kebebasan untuk menyebutnya. Arab disebut banyu angin geni sari-sarine bumi, iso. Arab disebut mutmainah aluama amara supiah, iso. Arab disebut kawah ari-ari puser getih, iso. Arab disebut Jibril, Mikail, Israel, Israfil, iso. Pilih mana yang paling mudah panjenengan. Untuk bahan mengingat penyebutan mereka. Nah, kalau kita sudah mengenal baik tempat domisilinya, mengenal baik penyebutan-penyebutannya, jika sewaktu-waktu kita hendak melakukan sesuatu karek ping, ngono lho. Dadi ora dadak iki ning kuping, iki ning mau ora dadak ngono kebacok dhisik engko. Kalau kita sudah hafal situ kan sekali tek, tahu. Tanpa harus melalui proses nginget-nginget atau ngeling-ngeling.
Nah itu kendaraannya, jalannya. Loh, yang berkendaraan siapa? Yang melalui jalan itu siapa? Hidup. Nah, mumet ya. Kendaraan kita itu adalah sedulur papat atau 4 anasir tersebut. Alatnya sedulur papat atau 4 anasir tersebut. Jalannya juga sama, 4 anasir atau sedulur papat tersebut. Lah terus yang menggunakan alat, yang mengendarai kendaraan, yang melalui jalan itu siapa? Hidup. Loh, kok bingung ke? Lalu piye? Hidup. Yang berkendaraan untuk singgah di Baitul Makmur itu hidup. Yang berkendaraan di dalam perjalanan kemudian singgah di Baitul Muharram itu hidup. Yang kemudian singgah di dalam perjalanannya di Baitul Muqaddas itu siapa? Hidup. Loh, lelek ngono berarti hidup mengenal hidup. Itu dia. Aku mengenal aku. Perintah itu. Barang siapa mengenal dirinya, kalau bahasa saya, kenalilah wahyu panca gaib sebaik kita mengenali lekuk tubuh kita sendiri. Nah terus sapa sing arep mengenal urip nek dudu urip kuwi dhewe? Kenapa hidup kok mengenal hidup? Karena hidup lupa. Kenapa hidup bisa lupa? Kakean urusan dunia. Bahasa spiritualnya aku mengenal aku. Untuk apa aku mengenal aku? Agar aku mengerti, memahami, mengetahui sejatinya aku. Kalau sudah mengerti, memahami, mengetahui sejatinya aku, ya pasti manunggal dengan pelatihan praktek laku patrap samadhi manunggal jati atau sejatinya manunggal atau kesempurnaan abadi yang tak lain dan tak bukan adalah suci suci ning suci, bener bener yang bener, gaib gaib yang gaib. Runtutannya itu membutuhkan durasi yang tidak sebentar. Ingat itu. Tahapan demi tahapan itu membutuhkan durasi waktu yang cukup lama. Karena dari awal sampai akhir menggunakan kesadaran rasa, cinta, kasih sayang hidup itu sendiri. Nah, dulu saya pikir raga saya ini kotor, banyak dosa, banyak salah, banyak luput, banyak karma, bla 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 bla. Artinya wudhu atau sesuci itu tidak cukup untuk menghadap Maha Suci. Itu saya dulu. Ternyata dengan pengkajian ini seluruh tubuh kita, jiwa raga kita itu terpakai semua. Tidak ada yang tidak terpakai.
terpakai. Coba aja jenengan renungi apa yang saya bimbingkan tadi, semuanya terpakai. Semuanya terpakai di situ. Tidak ada yang tidak terpakai. Dan semuanya itu saling bekerja sama. Seia sekata. Ndak seia sekata, angel. Nggak kerja sama, darahnya apa? Jadi jangan pernah buruk sangka dengan pikiran kita, dengan angan-angan kita, jangan pernah. Apalagi dengan hati kita, dengan batin kita, apalagi dengan syahwat kita. Jangan sekali-kali buruk sangka. Karena pada akhirnya, khususnya ketika seseorang itu sudah mencapai titik ini, semuanya terpakai. Bahkan angan-angan yang katanya menyesatkan itu loh terpakai di sini. Di titik ini loh ya, terpakainya di titik ini. Karena kalau belum mencapai titik ini, masih belum bisa disebut suci. Tapi kalau sudah mencapai suci, suci ning suci, bener ning bener, gaib ning gaib, atau manunggal jati sejatine manunggal, atau kesempurnaan abadi seluruhnya menjadi tersucikan. Nah, ketika seluruhnya menjadi tersucikan, maka seluruhnya terpakai. Tidak ada yang tidak terpakai. Termasuk angen-angen itu tadi. Cakra otak, nah itu kan angen-angen atau pikiran. Titik pikiran atau titik angen-angen atau titik perasaan. Dulu, saya mengecam yang namanya perasaan angen-angen tuh. Fanatik pol. Ono wong ngomong ora tepat sithik, wah angen-angen kuwi, perasaanmu tok kuwi. Dulu gitu saya. Ketika saya belum bisa memanusiakan seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali, itu seperti itu. Salah satu contohnya, bisa memanusiakan seluruh makhluk hidup. Angen-angen perasaan juga makhluk hidup. Jadi di dalam pelatihan praktek laku patrap samadhi manunggal jati atau sejatine manunggal, atau kesempurnaan abadi yang tak lain dan tak bukan adalah suci ning suci, bener ning bener, gaib ning gaib. Jangan pernah merasa berhasil, jangan pernah merasa lulus sebelum panjenengan bisa memanusiakan seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Sebab kalau panjenengan belum bisa memanusiakan seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali, masih ada perbedaan antara aku dan dia. Artinya masih ada lubang di depan kita, di samping kita, di belakang kita. Masih ada batu sandungan di depan kita, di samping kita, di belakang kita. Masih ada gunung, masih ada jurang di depan kita, di samping kita, dan di belakang kita. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya masih ada kemungkinan akan tersandung, bahkan jatuh. Tapi kalau panjenengan sudah bisa memanusiakan seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali, sudah nggak ada bedanya antara aku dan dia. Aku adalah dia, dia adalah aku. Nah, kalau aku sudah dia, dia sudah aku, apa-apa? Jurang bisa aku jadikan rata, tebing bisa aku jadikan rata, lubang bisa aku jadikan rata, batu sandungan bisa aku jadikan kasur empuk, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan panjenengan merasa
mengakui kelulusan panjenengan ya ndak apa-apa. Tapi kalau belum seperti itu, jangan sekali-kali merasa lulus atau berhasil di dalam belajar praktek patrap samadhi manunggal jati. Calone netizen gempar wong edan baku ngungkap iki. Wong kaya ngono ae didelik-delik. Kaya ngono delik-delik. Di dalam manunggal jati, sejatinya manunggal itu ndak ada yang namanya saingan, itu nggak ada. Orang ono. Itu lebih sakti, ini kurang sakti, nggak enek. Jadi ngapain ngungkap ini karena takut nanti tersaingi, ada saingan, engko amplope sing kudune sak amplop iso disigar dari loro. Itu nggak ada. Di dimensi ini nggak ada, nggak berlaku kayak gitu itu. Nggak berlaku. Nah, semakin merasa takut tersaingi, ya semakin kerdil lakunya. Semakin kerdil, jauh dari tercerahkan. Terpuruk seperti katak dalam tempurung. Iso ngentut tok. Pret. Iya ora Pak Karti. Tidak. Kalau apa yang kita pelajari diistilahkan sebagai ilmu Tuhan, semakin kita menyebar luaskan ilmu Tuhan, semakin sakti kita. Ndak akan pernah berkurang. Engko tambah tak wene wong loro kesaktenku kurang. Ora enek kuwi. Kuwi jenenge bukan ilmu Tuhan. Ilmune gremo kuwi. Kalau ilmu Tuhan semakin disampaikan, semakin diinformasikan, semakin disebarluas, semakin tercerahkan, itu ilmu Tuhan. Nah, kalau diinformasikan ke orang lain, auranya berkurang, wibawanya, itu bukan ilmu Tuhan. Ilmu leak saja nggak begitu. Pengertiannya sudah saya berikan, pemahamannya sudah saya berikan, pengetahuannya sudah saya berikan, prakteknya sudah saya bimbingkan. Selanjutnya terserah panjenengan. Segeralah berbuat menjadi sumber mata air kehidupan bagi seluruh makhluk. Jangan takut habis, karena sumber mata air kehidupan tidak akan pernah habis sekalipun diminum oleh seluruh makhluk sealam semesta. Dan saya ingin panjenengan menjadi sumber mata air kehidupan di daerah panjenengan masing-masing. Dan setelah bimbingan ini sudah nggak ada lagi bimbingan, sudah nggak ada lagi, karena itulah dinding terakhir. Mungkin yang belum saya informasikan tentang titik terkecil mengenai Dat Maha Suci Hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono.
titik terkecilnya yang belum saya informasikan. Kalau titik-titik sedang, titik-titik besar, titik-titik besar itu sudah saya sampaikan semua. Tinggal titik terkecil yang belum. Dan untuk itu saya butuh dasar yang sangat kuat. Nah, untuk mendapatkan informasinya tidak harus berhadapan langsung dengan saya. Bisa melalui YouTube atau update artikel di grup. Panjenengan bisa mempraktekkan apa yang saya bimbingkan sore tadi di Oro-Oro Ombo. Apapun itu sudah bergantung dari keputusan panjenengan. Bergantung pada keputusan panjenengan. Panjenengan berkeputusan mau dijadikan apa, maka terjadilah. Dengan semua ini, saya nyatakan panjenengan sudah selesai belajar bersama saya di sini. Jadi, kalau panjenengan mau pulang, saya persilakan. Jadilah sumber mata air kehidupan di daerah panjenengan sendiri bagi seluruh makhluk hidup. Ingat, jika ada yang datang menimba airnya, jangan sekali-kali meminta pungutan dalam bentuk apapun. Namun jika diberi, jangan sekali-kali menolak. Sebelum mempersiapkan diri untuk pulang, jadikan dulu latihannya di sini. Percayalah, panjenengan sudah bisa. Kalau panjenengan butuh bukti dan ingin bukti, silakan dibuktikan sendiri ketika panjenengan sedang berlatih praktek patrap samadhi manunggal jati. Silakan. Ketika panjenengan sedang larut di dalam cakra kelamin, silakan dibuktikan. Kalau panjenengan punya ingatan tentang sesuatu hal untuk membuktikan, silakan dibuktikan. Dan saya jamin terjadi. Paham? Terkecuali untuk Sahril, Ahmad dan Bule. Yang lain bebas. Di sini bisa, pulang bisa. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Panjenengan sudah bisa. Dengan apa yang sudah saya bimbingkan sore tadi di Oro-Oro Ombo, yang juga saya jadikan contoh praktek bagi poro kadang kita yang ada di rumahnya masing-masing, panjenengan sudah bisa. Karek wani borang netok. Ayo. Wis iso, jenengan wis iso. Karek wani borang. Nah, untuk untuk merindrul untuk menimbulkan keberanian itu, jadikan praktekmu di sini. Karena apa? Karena keberanian itu juga butuh dibangkitkan. Panjenengan sedang berada di dalam suci, suci ning suci. Bener, benering bener.
laku bimbangmu itulah yang membelenggu lakumu sendiri. Apalagi sudah sampai di titik ini, titik yang belum tentu ada pelajarannya di luar sana. Marco saking ekstrimnya, saking sarune. Saya rasa itu sudah sangat cukup dalam ya, sebagai pengertian, pemahaman, dan pengetahuan dari latihan yang saya bimbingkan sore tadi di Oro-Oro. Artinya dengan apa yang saya informasikan saat ini sudah komplit kan, tinggal prakteknya. Ingat, jangan memburu waktu. Ketika berlatih, jangan memburu waktu. Kita butuh durasi waktu yang tidak sebentar untuk melakukan latihan praktek patrap samadhi manunggal jati. Jadi kedepannya kalau jam 6.05 menit atau pas waktu maghrib, jangan praktekkan ini. Jangan praktekkan ini. Nanti praktekkan ini nunggu kalau sudah sepi. Ya, sudah sepi baru kau praktekkan. Jadi kalau sebelum itu, ya samadhi biasa saja. Kalau nyaman, langsung patrap kunci. Kalau kurang nyaman, palunggu jati dulu, baru patrap kunci. Baca kunci 7 kali, tangannya turun, samadhi total. Ya nanti kalau udah sepi, bisa ora ono speaker muni, bisa ono jangkrik tok muni, kau praktekkan. Karena apa? Karena kalau kita praktekkan sejak sore, pasti ndak mungkin bisa lama. Apalagi kalau saya bilang tes, ayo sendantap sampai nih mana. Gitu caranya. Nah di dalam di praktek ini kita tidak perlu banyak semedi, tidak perlu banyak patrap, tidak perlu banyak semedi. Karena apa? Karena di praktek ini yang dibutuhkan, yang diperlukan itu lamanya patrap, lamanya semedi, bukan banyaknya. Kalau ini sudah panjenengan kuasai, walalala, panjenengan bisa melakukannya sambil jalan, sambil duduk, sambil ngerokok, sambil makan, sambil tiduran, bahkan sambil ngomel begini. Sambil ngomel-ngomel begini, tapi tetap dalam sikon manunggal jati. Nah, nanti panjenengan akan sampai di titik itu. Tapi syaratnya harus bisa memanusiakan seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali, baru bisa ada di posisi itu. Jadi sembari berlatih, latihlah pula. Prinsip kehidupan kita. Nggih. Dengan saya bicara seperti itu, jangan gusar hatimu ya, jangan kacau pikiranmu. Waduh Pak wek ngusir gitu. Berarti nek ngono Mas isih sesuatu, masih sesuatu. Merdeka dalam artian sampean belajar bersama saya sebagai teman itu udah selesai gitu loh, maksud saya. Paham? Setelah ini udah nggak ada pelajaran lagi kecuali tentang titik terkecil itu yang saya maksud tadi, cuma itu
satu ilmu pengertian, ilmu pemahaman. Oke, untuk menggugah pencerahan. Kalau belajarnya bersama saya antara teman seperjalanan, panjenengan sudah selesai. Jadi misalkan mau pulang sudah bukan masalah. Tidak, maksudnya kalau mau pulang itu sudah tidak melanggar sumpahmu gitu loh. Untuk kesini kan sampean bersumpah kan, dan saya sumpah kan, masih ingat kan sumpah-sumpahnya. Nah karena sudah selesai, jadi sumpahmu itu tadi sudah lunas. Jadi harap balik itu orang melanggar sumpah. Nah itu. Tapi nek si petani kini ingin memedekan diri, oh silakan, ndak larang, ndak salah, silakan. Malah seneng aku ono sing ngewangi ngopeni jangkrik. Kecuali 3 orang, Bule, Sahril sama Ahmad. Soalnya ini 3 ini yang saya andalkan nantinya. 1 gelandang kanan, 1 gelandang kiri, 1 apa? Soalnya cilik dewe kayak gelandang tendang ya. Saya rasa kadangan kita malam ini cukup sampai di sini ya. Komplit tuh. Prakteknya sore tadi sudah, pengertian pemahaman pengetahuannya malam ini sudah. Berarti komplit sudah dan selesai sudah. Tinggal kita update kesadaran. Ya. Di luar patrap kita selalu update kesadaran. Nah, sarana update kesadaran, nah itu kadang yang masih menekung. Dan kita sambung